akan memberikan sedikit contoh doa-doa dari ilmu pengasihan atau cara membuka aura. Jadi ada doa yang disebutkan yang mudah saja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu. Oke, ketemu lagi bersama saya Gaya Semprul dan masih di channel kesayangan kita, Dunia Kodam Indonesia. Dan akhir-akhir ini kalau saya lihat di media sosial dan sebagainya, banyak banget orang yang tidak pede dengan dirinya sendiri. Maka banyak banget orang yang memakai susuk, memakai pelet, memakai pengasian dan yang lain-lain. Dan kebetulan kali ini kita akan membahas sedikit tentang pengasian ataupun pelet ataupun apapun sejenisnya itulah. Jadi yang jelas kalau selama ini orang yang kenal hanya ada ilmu jaran goyang sama semar mesem. Nah, untuk lebih jauhnya lagi, kebetulan kita sudah bersama Gus Salim. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, nanti biar Gus Salim yang menjelaskan sebenarnya seperti apa sih pengasian ataupun pelet itu. Oke, jadi tetap ikutin kata terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum Gus Salim. Waalaikumsalam. Jadi gini Gus Salim, kalau saya melihat di beberapa sosmed dan yang lain-lain, manusia zaman sekarang sudah tidak pede lagi dengan dirinya sendiri. Maka banyak banget orang yang memakai pengasian, susuk, dan apapun itu sejenisnya lah untuk memikat mungkin lawan jenisnya atau memikat orang-orang supaya umpamanya dagangannya lancar, laku atau gimana. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih Gus Salim? Kalau menurut saya sih itu pertama dari kurang percaya diri pribadi seseorang, yang pada dasarnya manusia itu mempunyai karisma tersendiri. Tergantung kita mau membangkitkan atau tidak, karena setiap manusia itu pasti dibekali oleh Tuhan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan-keistimewaan tertentu. Betul sekali itu Gus Salim. Jadi kalau untuk meningkatkan apa ya aura-aura positif yang ada dalam diri kita itu sebenarnya ada caranya atau memang dia muncul sendiri sih Gus? Ya tergantung. Kalau itu ada yang dari awal sejak lahir udah bisa muncul, sudah dibukakan oleh Sang Pencipta. Ada pula yang kita harus mengolahnya, ibaratnya satus kalau orang Jawa, ngesat sama ngetus, ngesat nafsu ngetus rasa. Itu bagian dari laku orang Jawa, karena kalau orang Jawa itu kan prinsipnya tekan tekun tekan, seperti itu. Jadi kita harus berusaha keras agar kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Termasuk juga apabila kita ingin membangkitkan energi positif dalam diri, itu ada cara-caranya juga. Termasuk membangkitkan apa ya namanya aura pemikat ya mungkin ya Gus ya, Ya, kalau bisa dibilang ya. lebih tepatnya apa ya, membuka aura Positif ya. Nah, selama ini kan seperti yang kita kenal banyak sekali dijumpai ada ilmu jaran goyang, terus ada semar mesem, ada juga yang pakai susuk. Itu sebenarnya seperti apa sih Gus? Sebenarnya itu semua adalah produksi dari manusia ya, produksi dari manusia, seperti ilmu jaran goyang, terus semar mesem, setan kober, kembang pulutan. Itu adalah produksi dari manusia, yang mana manusia itu dulu melakukan tirakat. Jadi kalau menurut saya, ibaratkan kita diberi pusaka sama kita diberikan doa, lebih baik kita meminta doa, karena pusaka itu tidak bisa membuat atau menciptakan doa, tapi doa bisa menciptakan bisa menciptakan pusaka. Misalkan ada keris semar mesem, kerisnya itu tidak bisa apa-apa, tapi ada si orang yang memasukkan doa kepada si keris agar dijabah dan mempunyai energi-energi yang telah dimasukkan ke dalam keris semar mesem tersebut.
Oke, berarti kalau setiap setiap ilmu itu ada lakunya sendiri-sendiri ya Gus ya. Pasti. Berarti memang mungkin kalau orang-orang milenial zaman sekarang nih, kalau kata orang Jawa dulu prihatinnya kurang gitu ya Gus ya. Iya, Nah, tepat sekali. terus kalau yang namanya susuk-susuk itu seperti apa sih Gus? Susuk itu adalah ya tadi seperti gambarannya keris semar mesem. Susuk itu hanyalah benda biasa, katakanlah intan, emas, atau semacam beras merah, atau semacam peluru, pelor itu hanyalah benda-benda biasa yang disisipkan doa atau diimbas atau dibangkitkan energinya oleh si orang yang menciptakan susuk tersebut. Jadi ada susuk ini hanyalah media perantara untuk menanamkan si doa kepada diri seseorang yang memintanya. Oke, nah Seperti itu. selama ini kalau seandainya orang-orang awam seperti saya ini, kalau seandainya pengen menggunakan pengasihan itu ada nggak sih yang nggak perlu pakai puasa umpamanya ataupun nggak perlu pakai prihatin? Iya, kalau prihatin itu harus ada. Kalau puasa ada yang iya, ada yang enggak. Maksudnya dari prihatin ini kita mengolah diri, mengolah kebatinan kita dengan cara kita bermusahabah, mendekatkan diri kepada Allah. Terus ya kalau yang muslim kita mendekatkan diri kepada Allah, kalau yang non muslim kita mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Oke, berbicara lagi masalah ilmu pengasihan. Sebenarnya ada berapa macam sih Gus? Kalau saya ini kan mendengarnya hanya yang biasa-biasa orang pakai ya, kayak jaran goyang, semar mesem dan yang lain. Sebenarnya ada berapa jenis sih ilmu pelet itu sendiri? Ada macam-macam ya Mas ya. Kalau ilmu pelet itu karena setiap orang yang melakukan semedi tirakat itu nanti bisa menciptakan sebuah ilmu tersendiri. Seperti itu. Jadi kalau yang pakemnya yang sudah tenar itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, jaran goyang, semar mesem, setan kober, kembang pulutan, ada gendam asmorodono, seperti Oke. itu. Boleh nggak sih Gus salah satu dicontohin salah satu ilmu pelet yang pernah ataupun apa ya yang ada gitu loh, dan orang ini belum mengerti banget gitu loh intinya. Kalau sekarang ini yang terkenal kan yang itu aja. Ada lagi nggak sih sebenarnya? Boleh nggak salah satu aja dicontohin? Eh, saya kasih contoh yang sederhana dan ini simpel, tidak beresiko juga, untuk pembuka aura atau pengasihan mahabbah umum. Mahabbah umum. Iya. Bisa juga digunakan untuk target kalau si orang itu tahu cara penggunaannya. Tapi saya di sini tidak akan memberitahu cara penggunaannya karena takut nanti banyak orang menyalahgunakannya. Saya akan Siap. memberikan sedikit contoh doa-doa dari ilmu pengasihan atau cara membuka aura. Jadi ada doa yang disebutkan yang mudah saja ya. Iya. Walqa itu malaika mahabbatam mini walitusna lain. Itu di Al-Quran ada, bisa dicek. Kalau nggak salah itu surat Ar-Rod. Bisa dicek, itu mengisahkan tentang Nabi Musa ketika dibuang ke sungai dan ditemukan oleh ibu angkatnya atau istri dari Fir'aun. Baik. Jadi intinya biar diasihi, bahkan musuh terbesar pun mengasihinya, seperti itu. Siap. Itu hanya salah satu contoh ya Gus ya. Jadi Iya. masih banyak banget lagi ilmu-ilmu pengasihan ataupun ilmu-ilmu pelet yang sebenarnya ada di dunia ini. Cuman memang mungkin lakunya yang beda-beda ya. Ya, ada lakunya yang beda, ada yang pantangannya berbeda, tapi semua adalah cara kita mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Jadi jangan kita menuhankan ilmu, karena ilmu itu tidak bisa apa-apa tanpa dijabah oleh
Tuhan sang pencipta alam. Baik. Seperti itu. Baik Gus, ini terima kasih banyak sekedar infonya tentang ilmu pengasihan, ilmu pelet dan yang lain-lain. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolkan malam ini bisa menjadi manfaat bagi orang banyak, dan tentunya tidak menjadikan orang bertanya-tanya lagi kenapa sih kita harus pakai ilmu pelet, ilmu dan yang lain-lain gitu. Yang jelas kalau dari obrolan kita tadi saya menyimpulkan bahwa percaya diri itu penting, dan mendekatkan diri kepada sang pencipta juga itu lebih penting lagi. Intinya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Gus untuk sedikit informasinya. Terus mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Kalau boleh saya menambahkan, siap, saya titip pesan buat siapa saja yang menyaksikan, bahwasanya jangan pernah kita terlalu meminta tolong kepada dukun atau apapun. Kalau bisa kita usaha sendiri, karena semua yang ada di alam itu ada di diri kita. Kita adalah alif yang hidup. Jadi kita bisa membangkitkan apa saja yang ada di alam, tergantung cara kita untuk mengolahnya. Seperti pengasihan tadi, itu kita nggak perlu lantaran dari orang sakti terus kita minta tolong seperti itu saya rasa nggak perlu. Kita sendiri bisa melakukannya asal ada yang membimbing. Nah, kalau kita ke dukun atau ke kiai dan beliau ini memberikan arahan untuk melakukan tirakat sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita terlalu percaya dengan dukun, terlalu percaya dengan kiai, terlalu percaya dengan apalah sebutannya, itu tidak baik menurut saya. Bertambah di zaman sekarang ini banyak sekali oknum-oknum yang mengatasnamakan pelaku spiritual dan mencari untung dari itu, memaharkan doa-doa, menjual belikan barang yang notabene tidak bisa apa-apa, seperti itu. Jadi saya harap pada semua rekan-rekan yang menyaksikan, harap tetap waspada dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita sebagai manusia tidak ada daya dan kekuatan, melainkan semua pertolongan Tuhan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih. Alright, para pecinta DKI, itu tadi sedikit obrolan kita bersama Gus Salim, dan juga tentunya masih ada pesan moral yang beliau sampaikan untuk kita semua. Dan terima kasih banyak udah ngikutin kita terus. Ingat ya para pecinta DKI, bahwa semuanya itu ada prosesnya, tidak serta-merta langsung terjadi begitu aja. Tetap kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan terima kasih banyak udah ngikutin kita terus. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam liputan kali ini. Kesalahan hanyalah milik saya, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih banyak sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.